Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya, Rini Nurhayu, di pembelajaran IPA. Kali ini di kelas 7 ya, dengan materi suhu dan perubahannya. Nah, yang A itu suhu dan termometer. Nah, apa sih suhu itu? Nah, suhu itu didefinisikan sebagai derajat panas suatu benda atau ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Ya, itu adalah suhu. Kulit itu dapat merasakan suhu panas ataupun dingin ya. Meskipun kulit pada telapak tangan kita itu dapat merasakan suhu, tapi besarnya suhu yang dirasakan oleh tiap-tiap orang itu berbeda ya. Kenapa? Nah, hal ini dikarenakan penilaian tingkat panas antara orang yang satu berbeda dengan orang yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka diperlukan alat ukur suhu ya. Nah, kita masuk ke sini nih, termos. Itu dari bahasa Yunani ya, yang artinya panas, sedangkan meter itu artinya mengukur. Ini asal kata termometer ya. Nah, termometer itu adalah alat ukur suhu. Nah, termometer kayak gini ya. Ada termometer ini alkohol dan sebelahnya ada termometer air raksa. Nah, ini perbedaannya. Ada kelebihan dan kekurangan antara termometer raksa dan alkohol. Nah, untuk raksa, kelebihannya pemuaiannya teratur, warnanya mengkilat sehingga mudah diamati perubahan suhunya. Dapat digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi karena titik didihnya itu 357 derajat Celcius. Dia tidak membasahi kaca sehingga tidak mengganggu pemuaian. Sedangkan kekurangan raksa itu tidak dapat digunakan mengukur suhu yang rendah ya, karena titik bekunya itu min 39 derajat Celcius dan dia bersifat toksik ya, atau racun. Sedangkan harganya itu relatif mahal. Kalau alkohol kelebihannya pemuaiannya itu teratur, dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah ya. Titik bekunya itu min 117 derajat Celcius. Harganya itu relatif murah, sedangkan kekurangannya tidak berwarna sehingga perubahan suhunya itu sulit diamati ya, dan dia tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi ya, karena titik didihnya itu 78 derajat Celcius dan membasahi dinding kaca sehingga pemuaiannya itu terhalang. Nah, mengapa bukan air saja sih yang digunakan sebagai pengisi termometer? Nah, air kan mudah ya didapatkan. Kenapa tidak digunakan untuk mengisi termometer? Nah, karena air memiliki sifat anomali ya. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan ya. Akan tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air itu justru mengalami penyusutan. Nah, sifat anomali air. Nah, salah satu akibat anomali air itu akibat yang menunjukkan kebesaran Tuhan ya. Pada musim dingin, sungai atau laut itu hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam itu tidak beku, sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Ini ada grafik hubungan volume dengan suhu air ya. Macam-macam termometer berdasarkan kegunaannya. Nah, yang pertama di sini ada termometer badan ya. Ini digunakan untuk mengukur suhu badan ya. Nah, termometer ini memiliki skala 35 sampai 42 derajat Celcius ya, karena suhu tubuh itu berbeda pada rentan suhu tersebut ya. Nah, yang kedua ini ada termometer laboratorium ya. Digunakan untuk keperluan di lab ya. Bentuk termometer laboratorium ini lebih panjang daripada termometer suhu badan. Dan rentang suhunya itu sekitar min 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Nah, yang ketiga termometer dinding. Ini biasa dijumpai dalam ruangan untuk mengukur suhu ruangan ya, dan dipasangnya secara tegak pada salah satu dinding ruangan dan memiliki rentang suhunya itu sekitar
min 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, yang terakhir di sini ada termometer Sigbelin atau maksimum minimum ya, digunakan untuk mengukur suhu udara tertinggi dan terendah dalam satu hari. Nah, lanjut ke skala termometer ya. Nah, di sini ada gambar. Ada titik didih air itu yang di atas dan titik beku air itu yang di bawah ya. Nah, satuan suhu rentang itu ada derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Nah, terus ada rentang titik beku dan titik didihnya. Kalau Celcius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin itu 100. Nah, perbandingannya Celcius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Nah, ini ada konversi skala suhu. Nah, ini ada rumusnya ya, ini adalah tabel untuk rumus. Misal, untuk mencari T derajat Reaumur ya, nah, misal mencari Reaumur yang diketahui Celciusnya, berarti 4/5 dikali T derajat Celcius, seperti itu ya. Jadi lihat sendiri. Nah, ini ada contoh soal. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 50 derajat Celcius, berapakah suhu untuk termometer yang menggunakan skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Nah, kita kerjakan. Kan dia diketahuinya derajat Celcius ya. Nah, ini ada 50. Kita mencari Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, cari Reaumur dulu ya. Berarti T derajat Reaumur itu sama dengan 4/5 dikali T derajat Celcius. Sehingga 4/5 dikali 50 ya. Sama dengan 50 bagi 5, 10 dikali 4. 40 derajat Reaumur. Itu untuk mencari Reaumurnya. Selanjutnya, yang kedua kita cari Fahrenheit. Berarti T derajat Fahrenheit. Nah, tadi rumusnya 9/5 ya, T derajat Celcius ditambah 32. Sehingga 9/5 dikali 50 ditambah 32. Sehingga, nah ini 10 ya, berarti 90 ditambah 32. Sehingga hasilnya 122 derajat Fahrenheit. Nah, untuk yang terakhir kita cari Kelvin. T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celcius ditambah 273. Berarti 50 ya ditambah 273. Hasilnya 323 derajat Kelvin. Nah, seperti itu ya cara konversi suhu. Kita lanjut yang B, itu ada perubahan akibat suhu. Nah, amatilah pemasangan jendela di rumahmu ya. Jika kalian amati dengan cermat, pemasangan jendela itu tidak dibuat dengan sangat rapat ya, tetapi terdapat sedikit celah pada jendela itu. Apa penyebabnya? Nah, pemberian celah pada pemasangan jendela itu adalah sebagai ruang muai bagi kaca jendela ya. Pada saat siang hari dan suhunya meningkat, jendela itu akan mengalami pemuaian. Jika pemasangan kaca jendela tidak menggunakan celah, maka pada siang hari kaca akan memuai sehingga kaca itu bisa pecah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemuaian? Nah, pemuaian itu adalah bertambahnya volume zat menjadi lebih besar, ya. Pemuaian dan penyusutan itu dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Nah, yang pertama ada pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat ini dapat diamati saat menuangkan air mendidih ke dalam gelas yang kosong, ya. Nah, apakah yang akan terjadi? Nah, betul, dinding gelas akan retak, bahkan bisa pecah. Nah, peristiwa retak atau pecahnya dinding gelas ini disebabkan karena pemuaian yang tidak merata pada gelas itu ya.
Nah, pada umumnya zat padat akan memuai bila suhunya dinaikkan atau dipanaskan. Dan sebaliknya, zat padat akan menyusut bila suhu itu diturunkan atau didinginkan. Nah, kita masuk yang A, ada muai panjang. Nah, muai panjang itu adalah pertambahan panjang benda setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, alat yang digunakan untuk mengamati pemuaian panjang zat padat itu biasanya adalah logam atau alat mesin Brooke. Nah, ini ada rumusnya ya. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, ini keterangannya bisa dilihat sendiri. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Seutas kawat aluminium pada pagi hari 20 derajat Celcius ya, mempunyai panjangnya itu 2 meter. Jika koefisien muai panjangnya 24 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, berapakah pertambahan panjangnya di siang hari jika suhunya 30 derajat Celcius? Nah, kita cari diketahui dulu ya. Diketahui. Apa yang diketahui? Nah, ada delta T ya. Delta T itu adalah perubahan suhu. Berarti 30 dikurangi 20 ya. Sehingga delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Terus apa lagi yang diketahui? L0-nya ya, panjang mula-mula. Berarti panjangnya berapa? Ini ya, 2 meter. Sehingga apalagi yang diketahui itu koefisien muai panjang ya. Berarti alfanya, koefisien muai panjangnya itu 24 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Nah, yang ditanya, lanjut, yang ditanya berapakah pertambahan panjang? Jadi pertambahan panjang itu adalah delta L. Nah, itu yang ditanya. Sehingga jawab delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kali delta T ya. Kita masukkan semua. Berarti 2 dikali 24 kali 10 pangkat min 6 kali 10 ya. Sehingga ini berarti 48 ya. 48 dikali 10 pangkat min 5 ya. Sehingga bisa juga 4,8 kali 10 min 4 meter. Nah, bisa juga kita jadikan milimeter, berarti 0,48 milimeter. Lanjut yang B, muai luas. Pada benda padat yang berbentuk lempengan atau lembaran, itu akan mengalami pemuaian panjang maupun lebar, sehingga benda tersebut akan mengalami pemuaian luas. Ini rumusnya untuk muai luas ya. Bisa dilihat sendiri. Kita langsung saja ke contoh soal. Plat kaca memiliki luas 200 cm persegi pada suhu 10 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang kaca itu sebesar 0,00009 per derajat Celcius, berapakah luas kaca setelah dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius? Oke, kita kerjakan. Langkah pertama diketahui terlebih dahulu ya. Nah, apa yang diketahui? Ada delta T ya. Nah, delta T itu adalah perubahan suhunya. Berarti 60, nah 10 ya. Berarti 60 dikurangin 10. Berarti 50 derajat Celcius itu delta T-nya. Sedangkan A0-nya itu apa? Nah, itu luas mula-mula ya. Berarti 200 cm persegi. Nah, ini dijadikan ke meter persegi ya. Sehingga hasilnya 0,02 meter persegi.
Nah, yang ketiga, koefisien muai panjang, berarti alfanya ya. Alfanya itu sama dengan 0,0000009 per derajat Celcius. Nah, terus ditanya, apa yang ditanya? Berapakah luas kaca? Nah, berarti setelah dipanaskan, berarti A-nya ya, itu yang ditanya. Sehingga jawab, masukkan ke rumus ya. A itu sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Itu rumusnya ya. Sehingga kita masukkan A0-nya itu 0,02 dikali 1. Nah, beta itu berapa? Beta itu 2 kali alfa ya. Nah, berarti betanya di sini ya. Beta itu berarti 2 dikali 0,00009. Sehingga betanya ketemu 0,00009 kali 2, 18 per derajat Celcius. 0,00018 kali delta T-nya 50. Sehingga hasilnya dikali semua ya. Berarti hasilnya 0,02018 meter persegi. Nah, itu adalah cara untuk mencari muai luas. Yang C ada muai volume. Nah, ini rumusnya ya, bisa dilihat sendiri rumusnya. Nah, ini langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah bola pejal terbuat dari baja memiliki volume 250 cm3 ya. Dengan gamanya itu sama dengan 36 kali 10 pangkat min 6 pada suhu 0 derajat Celcius. Jika bola baja itu dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, berapakah perubahan volumenya? Sama ya, cara pengerjaannya kita cari diketahui dulu. Diketahui. Yang pertama, kita cari delta T-nya dulu ya. Berarti delta T-nya ini ya, 100 dikurangi 0. Sehingga 100 derajat Celcius delta T-nya. Sedangkan V0-nya, V0 itu adalah volume benda mula-mula ya. Nah, berarti ini ya, 250 cm3. Nah, terus ini gamanya. Nah, itu ada 36 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita lanjut yang ditanya. Ditanya berapakah perubahan volume? Berarti delta V ya yang ditanya. Ya, kita kerjakan. Kita tulis rumusnya ya. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Ini masukkan semua ya. 250 dikali 36 kali 10 pangkat min 6 kali 100. Nah, kita kali semua sehingga hasilnya 0,9 cm3. Nah, itu cara pengerjaan untuk mencari muai volume. Kita lanjut yang kedua, ada pemuaian zat cair. Pada zat cair itu pemuaiannya terjadi hanya pemuaian volume, tidak ada pemuaian panjang dan luas. Ini terkait dengan sifat dari zat cair sendiri yang bentuknya berubah-berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, coba kalian isi penuh sebuah panci dengan air ya, kemudian panci itu dipanaskan. Beberapa saat kemudian ya akan ada air yang tumpah dari panci tersebut. Nah, itulah salah satu contoh pemuaian zat cair. Nah, rumus pemuaian cair seperti ini ya, bisa dilihat sendiri. Langsung ke contoh soal ya. Alkohol memiliki volume 0,5
liter pada suhu 20 derajat Celcius. Jika koefisien muai volume alkohol sebesar 0,0012 per derajat Celcius dan alkohol dipanaskan sampai suhunya menjadi 70 derajat Celcius, berapakah volume alkohol setelah pemanasan? Kita cari diketahui dulu. Nah, diketahui vinolnya berarti ini ya 0,5 liter. Delta T-nya perubahan suhunya berarti ini ya 70 kurangin 20 sehingga hasilnya 50 derajat Celcius. Nah, lanjut koefisien muai volumenya berarti gamma ya, gammanya 0,0012 per derajat Celcius. Nah, langsung ditanya, apa yang ditanya? Nah, ini ya, berapakah volume alkohol setelah pemanasan? Berarti V-nya ya. Langsung kita jawab. Nah, jawab, masukkan rumus. V sama dengan V0 1 tambah gamma kali delta T. Masukkan semua ya, V0-nya 0,5, 1 ditambah 0,0012 dikali delta T-nya 50. Sehingga dikali semua ya, hasilnya 0,53 liter. Seperti itu ya untuk cara mencarinya. Lanjut yang ketiga itu pemuaian zat gas ya. Nah, seperti halnya zat padat dan zat cair, gas itu juga akan memuai jika dipanaskan ya. Pemuaian pada gas itu lebih besar dibandingkan dengan pemuaian pada zat padat maupun zat cair ya. Nah, yang pertama itu ada muai tekan atau pemanasan dengan volume tetap ya. Nah, ini rumusnya. P sama dengan P0 kali 1 tambah T min T0 per 273. Ini keterangannya. Nah, yang B ada muai volume. Untuk rumusnya bisa dilihat sendiri keterangannya. Nah, yang ketiga ada pemanasan bebas. Seperti itu pemanasan bebas. Rumusnya dan keterangannya bisa dilihat sendiri ya. Nah, langsung ke contoh soal. Suatu ruangan berisi gas dengan volume 12 cm kubik ya pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian suhu dinaikkan menjadi 65 derajat Celcius dengan tekanan tetap. Berapakah volume gas sekarang? Kita cari diketahui dulu. Apa yang diketahui? Berarti T0 ya. T0 suhu mula-mulanya 30 ya. 30 derajat Celcius. Dan T-nya T itu adalah suhu setelah dipanaskan, itu adalah 65 derajat Celcius. Dan V0-nya, nah volumenya ya, V0, itu volume gas mula-mula adalah 12 cm kubik. Nah, lanjut yang ditanya, berapakah volume gas sekarang? Berarti V-nya ya, yang ditanya adalah V. Sehingga jawab, masukkan ke rumus ya, V sama dengan V0 kali 1 ditambah T min T0 per 273. Tinggal dimasukkan semua, 12, 1 ditambah 65 min 30 per 273. Sehingga ketemu 12 kali 1,128. Sehingga hasilnya 13,54 cm kubik. Nah, ini hasilnya. Lanjut penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, ini ada pemasangan jendela kaca ya. Nah, pemasangan jendela itu tidak dibuat dengan sangat rapat, tetapi diberi sedikit celah pada jendela. Kenapa seperti itu? Nah, pemberian celah pada pemasangan jendela itu sebagai ruang muai kaca jendela ya. Nah, pada saat siang hari suhu itu meningkat,
maka jendela akan mengalami pemuaian. Nah, jika pemasangan kaca jendela tidak menggunakan celah, maka pada siang hari kaca akan memuai dan mengakibatkan kaca itu pecah. Ya, sehingga pemasangan kaca itu diberi celah. Yang kedua ada sambungan rel kereta api. Nah, pernahkah kamu memperhatikan sambungan rel kereta api? Mengapa terdapat celah? Nah, mana sih celah itu? Iya, celah. Terdapat celah. Nah, pada siang hari yang panas, menyebabkan rel kereta api yang terbuat dari besi itu memuai bertambah panjang. Maka sambungan antara dua rel itu diberi celah ya. Jika tidak diberi celah dapat menyebabkan rel yang panjang itu dapat membengkok. Nah, itu ya sebabnya kenapa diberi celah supaya tidak membengkok. Nah, yang ketiga ada jembatan besi ya. Nah, jembatan yang terbuat dari logam pada salah satu ujungnya diberi renggangan dan roda-roda. Celah atau renggangan ini berguna untuk ruang muai dan roda-rodanya itu berguna agar dapat bergerak bebas sewaktu memuai dan menyusut. Nah, yang terakhir ada pemasangan kawat listrik ya. Nah, pemasangan kawat listrik ini dibiarkan kendor pada siang hari agar sewaktu dingin, nah menyusut kawat itu tidak putus. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita kali ini tentang suhu dan perubahannya. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.